Halo semua, mari kita berdiskusi mengenai Venus di Pisces. Venus adalah planet yang menggambarkan hubungan percintaan dan menggambarkan apa yang kita rasakan sebagai satu yang membuat kita merasa nyaman, suka, senang, dan melihatnya sebagai sesuatu yang berharga. Jadi yang termasuk di dalam apa yang diatur oleh Venus adalah hubungan percintaan, termasuk ya sebenarnya tidak cuma hubungan percintaan, tapi semua hubungan ya, hubungan yang menyenangkan dengan keluarga, dengan teman, dengan rekan sejawat dan lain sebagainya. Juga tentang keuangan atau sesuatu yang berharga. Kalau kebanyakan kita kan menganggap bahwa hubungan yang harmonis, yang membuat kita senang itu adalah sesuatu yang berharga. Dan oleh sebab itu Venus merupakan satu hal yang membuat kita merasa nyaman menjalani hari-hari kita. Dan karena dia berada di Pisces, Venus seperti membawa magnet, sehingga kita hanya dengan menjadi percaya diri, kita bisa menarik banyak orang-orang yang kita sukai tanpa kita harus membuat orang itu, kita bersusah payah membuat orang itu mendekati kita. Energi Pisces adalah energi surrender, let go. Jadi jika Aries itu mengupayakan luar biasa untuk mendapatkan sesuatu, maka energi Pisces adalah justru melepaskannya, let go, tidak terlalu mencengkeram dan menggenggam terlalu keras, dilepas saja, tetapi justru mendapatkan yang terbaik dengan cara begitu. Itu adalah energi Pisces. Tentu saja kalau di dunia bisnis itu bukan strategi yang paling biasa dipakai. Tetapi bahwa strategi itu ada, itu juga memang tergantung situasi, itu bisa menjadi strategi yang paling jitu. Oke, kali ini Pisces Venus atau Venus berada di Pisces, kita ingin menarik dalam kartu tarot, dan ini diperuntukkan untuk semua orang. Kira-kira apa yang perlu kita lihat dengan adanya Venus di Pisces? Kita ambil spread ini. Ya. Ini spreadnya seperti ini. Ini adalah dirimu dan saat ini. Kalau ini Ten of Swords kebalik adalah temanya. Ini adalah apa yang perlu kita ingat. Ya, Nine of Swords kebalik. Ini adalah tantangannya. Two of Swords kebalik. Dan pelajaran kita yang bisa ambil pada saat Venus berada di Pisces adalah Eight of Pentacles kebalik, dan ini adalah hadiahnya untuk Venus di Pisces. Oke, kita mulai dari ini. Dirimu, how you see yourself today, ya. Venus membawa kita pada situasi di mana kita memiliki pilihan. Kita memiliki banyak kemungkinan untuk berhasil, dan kita memiliki kesempatan untuk berpikir, membuat satu perencanaan, mencari sesuatu yang paling membuat kita merasa beruntung. Nah, ini adalah temanya. Temanya adalah Ten of Swords kebalik. Jadi barangkali yang terjadi adalah kita berpikir kita tidak punya pilihan. Sementara sebenarnya dirimu itu kenyataannya adalah punya pilihan. Tidak punya pilihan, kita merasa tidak ada harapan,
Tidak ada lagi hal yang bisa kita lakukan untuk memperbaiki keadaan, kayak gitu. Ya. Dan ini adalah tantangannya. Tantangannya adalah kalau kita merasa tidak ada harapan, maka akhirnya kita memaksakan diri memilih sesuatu. Ya, karena apa? Karena kita pikir tidak ada yang lebih berharga dari itu, atau yang berharga sudah lepas dari tangan kita. Ya. Nah, ingat bahwa hal tersebut bisa merupakan pikiran yang merusak diri kita sendiri ketika kita sudah mulai menutup ketika kita sudah mulai menutup kemungkinan bahwa kita punya pilihan untuk melakukan hal yang lebih baik. Ini adalah pelajarannya adalah kita dulu pernah mengusahakan sesuatu tetapi tidak berhasil, dan oleh sebab itu mempengaruhi kita berpikir bahwa kita tidak akan pernah berhasil. Sementara gift-nya ya, dengan posisi bahwa South Node bertemu Pluto, kemudian bertemu Saturnus, itu sebenarnya adalah gift dari atas bahwa semua kesukaran kita itu akan bisa dilepas dari kita sehingga kita bisa fokus pada sesuatu hal yang baru. Ya, jadi bacaannya seperti itu. Nah, saya ingin melihat orakelnya, apa yang bisa kita tarik dari Wisdom Within. Ya, reading satu card. Venus. Venus adalah peace. Ya, saya memilih pikiran, kata-kata, dan perilaku yang damai untuk diri saya sendiri, dan saya menguatkan dasar untuk kedamaian di dunia. Ya, memang Venus itu adalah terkait, memang dia adalah simbol dari damai. As I choose peaceful thoughts, words, and deeds for myself, I strengthen the foundation of peace in the world. In order to have peace in the world, it must first begin within. By choosing peace personally, you contribute it globally. Are your thoughts of yourself uplifting, loving, and supportive? Are you in a constant mental battle, making yourself wrong and invalidating your feelings? Anytime you fight against something, including yourself, you generate resistance, and resistance takes a lot of energy from you. You cannot battle against something and still have inner peace. Ya, nggak bisa sambil ada perang juga ada kedamaian. What have you been fighting against? If you are currently feeling less than peaceful, where could you let go and say yes to what is? Is there a way to turn the same issue around and be for something versus against something? Remember, you are the creator, generator, and chooser of your own peace. Ya, jadi kembali Venus mengingatkan kita untuk mencari kedamaian. Ya, kedamaian yang dimulai bukan dari peperangan, tetapi kita menerima diri kita apa adanya. Mulai dari kita tidak membuat perang dengan diri kita sendiri. We make peace with ourselves. Ya, kita berdamai dengan diri kita sendiri. Kita paham kita adalah bukan orang yang sempurna, tetapi kita menerima diri kita apa adanya dan kita mencintai diri kita. Nah, itulah cinta kepada orang lain itu tidak akan bermakna kalau kita tidak mampu mencintai diri kita tanpa pamrih, tanpa syarat. Ya, jika kita sudah mampu menerima kita tanpa syarat, baru kita mampu memberi cinta kita kepada orang lain dan menerima cinta dari orang lain kepada kita. Oke, cantik sekali ya kartu ini. Saya ingin menarik satu lagi dari Guiding Light untuk Venus di Pisces. Apa yang kita bisa lihat? Reading satu card.
divine timing. What you are working on now is divinely guided. Jadi semuanya termasuk tadi kalau kita lihat tarotnya, gift-nya adalah kartunya gift-nya adalah memang sesuatu yang karma, sesuatu yang diberikan dari divine timing. Kita lihat apa yang dapat dari sini. What are you working on now is divinely guided. You are on the right path. It is all divine timing. You may even be second guessing whether or not this is the right path for you, because you may not be seeing the movement that you were hoping for. Regardless of what you see with your physical eyes, what is happening in the spiritual plane are things being lined up for your perfect outcome. Your faith is being tested, and the time has come for you to strengthen your resolve. You had a strong stand of knowing when you embarked on this journey that this was the right path, that was divine guidance speaking through you. Do not second guess this guidance. Instead, continue to focus on your vision with a steadfast knowing that everything will unfold in divine timing. Oke, kembali lagi ke sini. Ya. Jadi banyak hal yang kita rasakan sebagai satu permasalahan yang besar, dan kemungkinan besar adalah di bulan April itu bukan bulan yang nyaman buat kita jalan-jalan seperti kita sedang lihat-lihat pemandangan. Sama sekali bukan. Justru kita harus konsentrasi dan benar-benar memfokuskan perhatian kita pada banyak masalah, barangkali bisnis kita, pekerjaan kita, dan barangkali juga tentang hubungan kita dengan atasan atau hubungan kita dengan pasangan kita. Dan itu benar-benar jika kita salah sedikit bicara, salah sedikit melakukan sesuatu, yang ada adalah kita bisa terpancing untuk komunikasi yang keras, dan itu sama sekali tidak membantu. Jadi, kalau itu harus dilewati, biarkan dilewati, lakukan dengan sabar, terus sampaikan memang apa yang ada dari dirimu, your truth namanya ya. Apapun dan semua lakukan untuk terbaik bagi semua orang dan terutama buat diri sendiri. Mulai dari mencintai diri sendiri dan memberikan kesempatan pada diri sendiri untuk paham apa yang benar-benar menjadi kebutuhan kita, bukan mendahulukan kebutuhan orang lain. Begitu kira-kira 2 kartu dari Oracle serta rangkaian kartu tarot Wenita Indrasari di sini. Semoga membantu. Salam hati dan cahaya.